Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wisnu Lubis. Saya dari PJKRC Stambul 2018 dengan NIM saya 6183111045. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu metodologi penelitian. 1. Pengertian metodologi. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metodologi bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang metode-metode. Metode berasal dari kata Yunani yaitu methodos, yaitu adalah menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Dan kata benda hodos yaitu jalan, perjalanan, cara, dan arah. Kata methodos sendiri berarti penelitian metode ilmiah, hipotesis ilmiah, uraian ilmiah. Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Pengertian metode berbeda dengan metodologi. Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat yang praktis. Adapun metodologi disebut sebagai science of methods, yaitu ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian. Petunjuk praktis dalam penelitian, sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode. Dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah membahas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dan metode-metode penelitian. Jadi dapat disebutkan bahwa metode bisa dirumuskan suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin bidang studi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metodologi adalah pengkajian mengenai model atau bentuk metode atau aturan yang harus dipakai dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Bedanya adalah metodologi bersifat umum, metode lebih bersifat khusus. Yang kedua adalah unsur-unsur metodologi. A. Interpretasi. Artinya menafsirkan atau membuat tafsiran yang tidak bersifat subjektif atau menurut selera orang yang menafsirkan, tetapi harus bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang autentik. Penafsiran dengan tidak secara subjektif bukan berarti kegiatan interpretasi ini dikerjakan sesuka karang peneliti, atau akan tetapi harus bertumpu pada kenyataan yang berupa fakta. Kenyataan itu bisa berupa fakta seperti yang kita bahas tadi, dan fakta ini bisa berupa data atau kenyataan yang sudah tercatat, atau gejala, yaitu atau sesuatu yang nampak sebagai tanda adanya peristiwa atau kejadian. Namun dalam filsafat, peneliti berhadapan langsung dengan manusia, atau dalam bahasa lain dekat dengan ilmu sosial dan human. Maka suatu fakta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, secara fisik yaitu kulit, badan, kepala, dan mata, dan secara ekspresi yaitu bahasa, tingkah laku, dan tarian. Hal itulah yang dimaksudkan harus bertumpu pada evidensi objektif dan mencapai kebenaran otentik. Yang kedua itu B. Induksi dan deduksi. Induksi atau dalam khusus keumum pada dasarnya disebut generalisasi. Ilmu eksakta mengumpulkan data-data dalam jumlah tertentu, dan atas dasar itu menyusun suatu ucapan umum. Dalam penelitian ilmu sosial, ilmu ini sering disebut dengan humanistik atau humaniora. Ucapan umum maksudnya adalah pemahaman yang sudah dirumuskan yang didapat dari hasil peneliti. Deduktif, setelah pengertian secara umum telah didapati, maka dibuatlah ekspektasi dan penerapan yang lebih khusus dari pemahaman yang masih bersifat general tadi.
mungkin dapat dibuat deduksi mengenai segi sifat-sifatnya yang lebih khusus. Yang kemudian adalah C, koherensi inter, yaitu usaha yang untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat yang menunjukkan semua unsur struktural dilihat dari dalam yang konsisten, sehingga benar-benar merupakan internal kultur atau internal relation. Misalnya mengenai hakikat manusia baru muncul pemahaman jika dilihat hubungan antara kebebasan, pemahaman, nafsu, dan pengaruh lingkungan khususnya orang lain. Dan yang keempat adalah D, holistika, adalah tinjauan secara lebih mendalam untuk mencapai kebenaran secara utuh. Holistika juga merupakan corak yang khas atau suatu kelebihan dalam konsep filosofis. Identitas objek akan terlihat bila ada korelasi dan komunikasi dengan lingkungannya. Misalnya pada penulisan naskah berita atau pelaku sejarah hidup dalam interaksi dengan zaman dan latar. Oke, teman-teman, demikianlah video tentang metode penelitian ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Selamat siang. Salam olahraga.